Ya, coba ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Siap gerak. Siap gerak. Mulai gerak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, sudah sarapan ibu semuanya? Bagus. Hari ini kita belajar teladani kisah pintar semuanya. Mendengar video apa sifat-sifat tingkah laku yang terdapat dalam video tersebut? Akhlakul mahmudah atau akhlakul mazmumah. Cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa nama bapak Nabi Yusuf itu? Pintar. Siapa? Namanya Yakub alaihissalam. Jadi Yakub Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Itu mau tanya pada anak di neraka. Ayo siapa namanya? Neraka. Kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Perhatikan. Mimpi. Nah, menyaksikan mimpi. Ahlinya mimpi itu adalah Nabi Yusuf. Bagi 8 bagian ini. Nah, yang pertama Nabi Yusuf bermimpi. Jadi mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Matahari, bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Jadi di mimpinya itu setelah dia bermimpi keesokan harinya apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu? Memberitahu kepada ayahnya. Bagus ketua. Apa jawaban ayahnya setelah mendengar mimpi dari Nabi Yusuf? Jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu karena dia sudah iri. Kamu mempunyai keahlian, kepandaian mengatasikan mimpi. Wah, rupanya itu didengar oleh salah seorang saudara. Apanya? Coba sekarang Andi baca yang bagian keduanya ini dari sini. Bagian nomor 2 ya, kita baca, dengarkan Andi membacanya. Ayo, yang kencang. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sampai berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Ketiga, silakan. Suaranya kencang kayak suara Mita. Nah, Diselamatkan oleh saudara. iya. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Bagus. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegang pada timba dan ikut tertarik ke atas. Iya. Saudagar itu terkejut bukan karena mendapati anak kecil tergantung bergelantung pada timbanya. Iya. Oh, ini adalah seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Bagus. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual dan pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaika agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Bagus. Keempat, sudah tinggal di istana. Raja itu bermimpi. Kita masuk slide yang keempat. Baca. Akhirnya setelah diartikan mimpi itu, apa yang dilakukan raja terhadap Yusuf? Mengangkat Yusuf Bagus. sebagai pejabat negara urusan tanah. Bagus. Yusuf
diangkat menjadi pejabat urusan pangan. Yusuf menduduki jabatan sudah sekaliannya. Kemudian Bunyamin ini siapa tadi dari video? Saudara seibu Yusuf. Nah, Yusuf datang ke istana. Apa tujuan Yusuf itu datang ke istana? Tujuannya ke istana Bunyamin itu membeli bahan makanan. Yusuf melihat saudaranya tadi 11 orang pergi membeli makanan ke istana. Orang sibuk-sibuk itu, Yusuf menengok Bunyamin. Bunyamin, aku Yusuf saudaramu. Kaget. Apakah kamu sudah meninggal dimakan serigala di hutan? Kaget ya. Bagaimana keadaan ayah? Ayah sekarang matanya tak bisa melihat lagi. Wajahnya sudah cemberut, sedih setiap hari mengingat engkau. Kata Yusuf. Saudara-saudara membeli bahan makanan. Nah, kemudian pulang, Yusuf menitipkan jubah kepada saudaranya. Apa tujuan jubah ini? Usapkan kepada ayah nanti. Ya. Nah, sampai di rumah jubah tadi Nabi Yakub tidak bisa melihat. Wajahnya setiap hari bersedih. Diusapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atas kehendak Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ayah Nabi Yusuf bisa melihat seperti biasa. Jadi pas diusapkan ke wajahnya tadi, ayahnya menyangka Yusuf masih hidup. Saudara-saudara Yusuf terbagi ketujuh. Saudara-saudaranya yang 11 orang tadi mengakui kesalahannya, minta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebenarnya sudah memaafkan kesalahan saudara. Mereka saling berpelukan, mempunyai rasa senang dan gembira. Dan ke akhir cerita kita, Nabi Yusuf bisa berkumpul dengan saudaranya tanpa ada rasa dendam semuanya. Dibuang ke sumur adalah salah satu bersujud betul meskipun mimpi bagus 80. Kira-kira kita lanjut, siapa lagi? Siapa kira-kira yang akan diperiksa? Andini, Zelvia, Juliandra. Panjang namanya. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul, 100. Ya, lanjut Gofan. 1 betul, Yakub. Betul, nomor 3 tidak ada. Betul, 80. Lanjut. Siapa lagi yang periksa? Mita. Betul. Betul, cuma tahun. Mita baru di bawah belum, kata ibunya. Mita tinggal 1. 80. Berarti anak ibu dari 6 orang, alhamdulillah nilainya bagus semua. Yang ragu karena soal ibu keliru tadinya, karena Nabi Yusuf dibuang K. Jadi ada yang belum mendengar penjelasan itu tadi ada. Jadi yang 100 Games dengan Zelvian, Andini Zelvian. Karena ibu janji tadi, yang siap duluan, nilainya 100 akan ibu beri hadiah. Siapa yang dapat hadiah ibu? Ayo, dia betul semuanya. Waktunya belum habis. Pertama siapa? Gomez, bagus. Tepuk tangan untuk Gomez. Tepuk hebatnya mana? 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Gomez, bagus betul. Alhamdulillah. Semoga yang diucapkan teman jadi kenyataan dan tidak membuat diriku sombong. Nah, terima kasih. Semangat lagi ya. Terakhir, tujuan kita tadi apa hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf? Yaitu dengan musibah Nabi Yusuf dimasukkan ke Andini. Assalamualaikum. Ya, bahwasanya musibah dan bencana
pada hakikatnya merupakan rahmat. Betul atau tidak? Musibah bencana masa rahmat, Bu. Betul atau tidak? Tidak. Mengapa, Pira? Siapa bisa menjawab mengapa? Kalau ibu jawabnya betul, mengapa? Contohnya Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur, diselamatkan oleh saudara, menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak dibuang ke dalam sumur, mungkin tidak menjadi pejabat ya. Betul? Betul? Masih semangat? Masih. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Bagus. Yang kedua, apa hikmahnya? Ingat, kalau ada musibah dan bencana itu adalah rahmat. Setelah itu insya Allah ada hikmah di balik bencana. Nah, Nabi Yusuf memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya dan keteguhan hatinya ketika menghadapi godaan Nabi Zulaikha. Di istana itu digoda sama istri raja nama Zulaikha, tapi dia tidak mau karena teguh hatinya. Ketiga, Nabi Yusuf memberi contoh teladan seorang satria yang ingin dikeluarkan dari penjara sebelum persoalan dengan Zulaikha dijelaskan. Nabi Yusuf itu tidak mau dikeluarkan dari penjara. Dia difitnah oleh Zulaikha, tidak mau sebelum menemukan titik terang. Apa kata Yusuf itu? Di dalam surat Yusuf ayat 33, lebih baik aku di penjara daripada aku mengikuti jejak Zulaikha. Kalau Allah tidak melindungi aku, maka aku termasuk orang-orang yang bodoh. Dia tidak tergoda. Yang keempat, sifat yang paling utama, jiwa besar. Dia pemaaf. Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan karena saudaranya melemparkannya ke dalam sumur. Dia tidak mau berbalas. Yang terakhir, Nabi Yusuf orang yang cerdas, jujur, amanah. Maka ini kita contoh. Anak-anak ibu sekarang ini membantu ibu dalam PPG, ilmunya bertambah, dapat makan gratis, mudahan dicatat sebagai amal oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Terakhir, jadi kita diskusi sifat yang baik, sifat yang buruk, ya. Dari Nabi Yusuf. Sekarang, nah, apa sifat yang baik yang kita contoh dari keteladanan Nabi Yusuf? Satu, sabar. Walaupun dianiaya dia sabar. Amanah. Dia menjadi Perdana Menteri, digoda dia tidak mau. Dia harus dapat dipercaya. Yang ketiga, sabar. Kemudian pemaaf. Terakhir dia cerdas, bisa mengartikan diri. Jadi sifat-sifat yang baik ini, akhlakul mahmudah ini, dari kisah keteladanan Nabi Yusuf bisa anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Jadi untuk tugas anak ibu di rumah, anak-anak ibu, ya ini jadikan PR. Nah ini jadi PR. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti, anak-anak ibu diminta bercerita singkat tentang keteladanan Nabi Yusuf. Bisa? Bisa. Jadi pelajaran kita hari ini, sifat terpuji kita sudah bertambah. Insya Allah sifat-sifat yang baik, hidup kita akan lebih tenang lagi. Ya, kemudian mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.